Halo anak-anak, kembali lagi pada pembelajaran matematika kali ini tentang perkalian. Nah, hari ini kita akan membahas dan belajar tentang perkalian dengan cara bersusun panjang. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang pengertian perkalian. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, perkalian adalah hasil dari penjumlahan berulang dari suatu bilangan. Namun, jika kita diberikan bilangan yang nilainya cukup besar, kita akan kesulitan untuk menjumlahkan satu persatu. Contohnya, 235 dikali 6 akan sama dengan konsepnya, kita akan menjumlahkan angka 6 sebanyak 235 kali. Sulit bukan? Maka dari itu, kita perlu belajar cara untuk melakukan perkalian agar kita lebih mudah mengerti dan memahaminya. Ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk melakukan perkalian suatu bilangan. Yang pertama, perkalian dengan cara bersusun panjang. Yang kedua, perkalian dengan cara bersusun pendek. Namun hari ini kita akan belajar perkalian dengan cara bersusun panjang. Langkah-langkah untuk melakukan perkalian dengan cara bersusun panjang, yang pertama adalah menguraikan bilangan yang akan dikalikan terlebih dahulu menjadi bentuk panjang sesuai dengan nilai tempatnya. Ribuan ditambah dengan ratusan, ditambah dengan puluhan, dan ditambah dengan satuan. Yang kedua, silahkan kamu kalikan bilangan pengali ke masing-masing bilangan pada setiap bentuk panjangnya. Nah, untuk lebih memahami lagi, kita akan membahas beberapa contoh soal. Contoh soal pertama adalah 74 dikali dengan 2. Nah, mari kita lihat angka 74 ini adalah bilangan 2 angka. Nah, kita buat dia atau kita uraikan dia dalam bentuk panjang. 70 ini adalah puluhan ditambah dengan 4 yang adalah satuan. Jangan lupa buat pengalinya di bawah bilangan yang sudah dibuat dalam bentuk panjang. Nah, tanda kali. Oke. 2 jika dikalikan dengan 4 akan menghasilkan nilai 8. Nah, selanjutnya 2 dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Nah, 2 dikalikan dengan 7, hasilnya adalah 14. Untuk itu, setelah kita mendapatkan hasil perkaliannya, kita tinggal menjumlahkan hasil yang sudah diperoleh. 8 ditambah 140, hasilnya adalah 148. Jadi, 74 dikali dengan 2 sama dengan 148. Selanjutnya, contoh kedua adalah 354 dikali dengan 3. Nah, kita lihat 354 ini adalah bilangan dengan 3 angka, di mana 300 sebagai ratusan, 50 sebagai puluhan, dan 4 sebagai satuan. Jangan lupa kita letakkan angka pengalinya di bawah bilangan yang sudah
dibuat dalam bentuk panjang, yaitu 3. Lalu tanda kali, seperti tadi juga, kita akan mengalikan 3 dengan 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. Kalikan lagi 3 dengan 0, hasilnya 0. Kalikan lagi 3 dikali 5, hasilnya 15. Lanjut ke ratusan, 3 dikali dengan 0 sama dengan 0. 3 dikali dengan 0 lagi, hasilnya adalah 0. Selanjutnya, 3 dikali dengan 3, hasilnya adalah 9. Setelah kita mendapatkan hasil perkaliannya, kita tinggal menjumlahkan hasil yang sudah diperoleh. Nah, 2 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya 2, 1 ditambah 5 tambah 0 hasilnya 6, 1 ditambah 9 hasilnya 10. Nah, diperoleh hasil 1062. Jadi, 354 dikali 3 hasilnya atau sama dengan 1062. Contoh soal selanjutnya adalah 231 dikali dengan 2. Nah, kita lihat 231 ini adalah bilangan dengan 3 angka. Nah, kita lihat 200 sebagai ratusannya, 30 sebagai puluhannya, dan 1 sebagai satuannya. Nah, sebelum kita mengalikan, ingat untuk meletakkan pengalinya atau angka 2 sebagai pengalinya di bawah bilangan yang sudah kita uraikan dalam bentuk panjang, ya. Baru kita kalikan. Nah, 2 dikali dengan 1, 2 dikali dengan 1 sama dengan 2, 2 dikali dengan 0 sama dengan 0, 2 dikali dengan 3 sama dengan 6, 2 dikali dengan 0 sama dengan 0, 2 dikali dengan 0 sama dengan 0, dan yang terakhir 2 dikali dengan 2 sama dengan 4. Nah, sekarang kita harus menjumlahkan hasil perkaliannya. Nah, hasil jumlahnya 2 tambah 60 tambah 400 sama dengan 462. Jadi, 231 dikali 2 sama dengan 462. Contoh selanjutnya adalah 2125 dikali dengan 4 sama dengan berapa? Nah, kita lihat bilangan 2125 ini adalah bilangan 4 angka. Maka bisa kita uraikan 2000 sebagai ribuan, 100 sebagai ratusan, 20 sebagai puluhan, dan 5 sebagai satuannya. Nah, jangan lupa letakkan angka pengalinya di bawah bilangan yang sudah kita uraikan dalam bentuk panjang. Ya, sekarang tinggal kita kalikan, yaitu 4 jika dikalikan dengan 5, hasilnya adalah 20. Nah, kita kalikan lagi ke puluhannya. 4 dikali dengan 0, hasilnya 0. 4 dikali dengan 2, hasilnya 8. Kita lanjut, 4 dikali dengan 0,
hasilnya 0. 4 dikali dengan 0 lagi, hasilnya 0. 4 dikali dengan 1, hasilnya 4. Nah, kita kalikan lagi. 4 dikali dengan 0, hasilnya 0. 4 dikalikan lagi dengan 0, hasilnya 0. 4 kita kalikan lagi dengan 0, hasilnya 0. Dan yang terakhir, 4 kita kalikan dengan 2, hasilnya 8. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hasil perkaliannya, kita boleh menjumlahkan atau kita harus menjumlahkan. Nah, kita jumlahkan 20 ditambah 80 ditambah 400 ditambah 8.000, hasilnya adalah 8.500. Nah, jadi 2.125 dikali 4 sama dengan 8.500. Contoh yang terakhir adalah 1320 dikali 5. Nah, kita perhatikan bilangan 1320 ini adalah bilangan 4 angka. Di mana ketika kita uraikan, 1000 adalah ribuannya, 300 adalah ratusannya, 20 adalah puluhannya, dan 0 adalah satuannya. Nah, sekarang kita letakkan angka pengalinya di bawah bilangan yang sudah kita uraikan dalam bentuk panjang. Ya, 5. Lalu kita kalikan. 5 jika kita kalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Ya. 5 dikali dengan 0, hasilnya 0. 5 kita kalikan lagi dengan 0, hasilnya 0. Nah, 5 kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 10. Nah, kita lanjut lagi. 5 dikali dengan 0, hasilnya adalah 0. 5 kita kalikan lagi dengan 0, hasilnya adalah 0. Dan 5 kita kalikan dengan 3, hasilnya adalah 15 ya. Selanjutnya kita kalikan 5 kali dengan 0, hasilnya adalah 0. Dan 5 kita kalikan dengan 0 lagi, hasilnya 0. Dan 5 kita kalikan lagi dengan 0, hasilnya adalah 0. Dan 5 kita kalikan lagi dengan 1. Ya, hasilnya adalah 5. Ketika kita sudah mendapatkan hasil perkaliannya, maka kita tinggal jumlahkan. 0 ditambah dengan 100, ditambah dengan 1.500, ditambah dengan 5.000, hasilnya 6.600. Jadi, 1320 dikali 5 sama dengan 6.600. Ya, jadi begitu contoh soal yang bisa kita pelajari hari ini. Ingat, setiap suatu bilangan jika dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Ingat, setiap suatu bilangan jika dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Contohnya, 3 dikali 0, hasilnya adalah 0. 52 dikali 0 sama dengan 0. 235 dikali 0 sama dengan 0. 1236 dikali 0 sama dengan 0. Ya, diingat. Hore! Kita sudah selesai belajar mengenai cara mengerjakan perkalian dengan cara bersusun panjang.
Nah, sekarang untuk lebih memahami lagi, anak-anak akan mengerjakan latihan soal yang sudah Ibu bagikan ya. Terima kasih, selamat belajar dan berlatih ya. Tuhan Yesus memberkati.